Catherine. Iya, hari ini kita mau beribadah ya, Kak Catherine. Hari ini kan hari apa ya? Hari Minggu. Oh, hari Minggu. Ya, hari Minggu kita mau datang sama Tuhan sudah 7 hari ya. Nah, hari ini hari untuk beribadah. Yuk, adik-adik, semuanya sudah mandi kan? Kak Catherine? Ya, Sudah mandi kan? sudah. Oke. Sip, adik-adik semuanya duduk yang manis. Ajak mama, ajak papa, oma, opa nemenin kalian ibadah. Ya. Kita akan mulai ibadah ini. Yuk, semuanya sikap duduk yang manis. Kita berdoa. Kita mau angkat satu pujian. Bapa, ku datang padamu. Bersyukur karena Engkau sungguh baik. Tuhan, saat ini kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Kami mau memuji Engkau. Kami mau memuliakan Engkau. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami. Kami serahkan dari awal hingga akhirnya hanya dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, adik-adik, kita masuk ngomongin Tuhan ya. Ayo, semangat. Semuanya naik dulu dong, ayo berdiri. Iya, kita mau Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu. Apa lagi jaketnya? Kaki, terus mata. Terus
adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk ya. Kita mau membaca Mazmur. Oke, silakan Kak Catherine. Yuk, siapkan Alkitabnya. Kita mau baca Mazmur. Sudah siap adik-adik? Kita mau baca Mazmur. Diambil Mazmur 121 ayat yang kedua dengan yang ketiga. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya. Mazmur pasal 121 ayat 2 dan yang ketiga. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ya, amin. Nah, adik-adik, tadi itu pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Nah, sekarang kita mau apa Kak? Oh, masih mau puji nama Tuhan. Masih semangat ada. Masih semangat ya. Kita mau puji Tuhan. Tuhan Yesus itu luar biasa loh. Ya, adik-adik sampai saat ini masih diberikan apa? Kesehatan. Apalagi Kak Catherine? Kekuatan. Apalagi yang penting? Ayo, apa yo? Suka? Cita. Ini yang penting adik-adik. Adik-adik kalau misalnya sedih terus percuma, tapi harus bersukacita ya di dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus baik, ya, luar biasa. Yuk kita mau puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Hari berganti hari,
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana keadaannya selama 1 minggu ini? Semoga adik-adik di rumah tetap sehat ya. Oke, pada pagi hari ini sebelum kakak bercerita, kita berdoa dulu ya. Telapak tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ketika pada hari ini Tuhan kami bisa berkumpul meskipun melalui streaming untuk beribadah, untuk mengucap syukur, untuk memuji Tuhan, dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong bantu kami supaya kami bisa mengerti apa maksud dari firman Tuhan dan bisa melaksanakan firman Tuhan ini di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini supaya bisa dimengerti juga oleh adik-adik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Hari ini kita akan belajar dari kitab Ezra. Ezra itu Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Lama, pinter. Kita akan membaca Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 5. Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 5. Yang belum bisa buka Alkitab bisa minta tolong ke mama papanya ya. Kakak tungguin deh. Kakak hitung sampai 5. 1 2 3 4 5. Oke. Kakak harap semuanya udah buka Ezra 1 ayat 1 sampai 5 ya. Kita akan baca bareng-bareng, pelan-pelan aja. Kita mulai ya. Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 5. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Amin. Jadi cerita hari ini tentang pada zaman dahulu kan bangsa Israel itu sempat dibuang ke tanah Babel karena mereka nakal. Jadi Tuhan marah. Karena Tuhan marah, maka Tuhan Allah membuang mereka ke tanah Babel. Nah, di Babel itu mereka jadi apa ya? Nah, di Babel itu mereka nggak seneng-seneng, mereka nggak hidupnya damai sejahtera, karena kan namanya juga orang-orang pembuangan. Jadi, mereka saat di Babel itu juga susah, terus nggak bisa semaunya sendiri. Pokoknya nggak enak deh waktu mereka di Babel. Ketika Raja Kores menjadi raja, akhirnya Raja Kores memerintahkan bangsa Yahudi ini atau yang dulunya adalah bangsa Israel ini untuk kembali pulang. Mereka pulangnya kemana ya kak?
mereka pulangnya ke Yerusalem. Jadi ini tuh ada gambar ya, waktu perjalanan mereka pulang ke Yerusalem. Mereka pulangnya jalan kaki, padahal dari Babel ke Yerusalem itu jauh sekali. Jadi mereka pulang ke Yerusalem, hingga mereka sampai di Yerusalem, mereka melihat bahwa Yerusalem tuh sudah tinggal puing-puingnya saja, atau udah nggak ada bangunan di situ. Sehingga mereka harus membangun lagi bait Allah yang tadi sudah disuruh sama Kores. Kan Raja Kores itu menyuruh mereka pulang untuk membangun bait Allah di tanah mereka gitu. Nah, dari pelajaran hari ini kita mau belajar bahwa kita sebagai anak-anak Allah, kita juga harus membangun bait Allah. Membangun bait Allah gimana Kak? Kan nggak punya bahan-bahannya, aku juga nggak kuat buat bangun bait Allah yang besar kayak gitu. Nggak seperti itu. Adik-adik bisa membangun bait Allah melalui persekutuan yang ada, seperti mengikuti ibadah hari Minggu seperti saat ini. Jadi seperti itu, bukan hanya bangsa Yahudi saja yang bisa membangun bait Allah di zaman dahulu, adik-adik sekarang juga bisa membangun bait Allah sekarang. Jadi nggak perlu nunggu adik-adik nanti besar, terus harus bangun bait Allah kayak gereja kita, nggak perlu. Adik-adik bisa membangun bait Allah dengan ya tadi kakak bilang, apa? Ya mengikuti ibadah sekolah minggu, ibadah di rumah juga sama mama papa. Lalu adik-adik bisa membangun bait Allah di hati adik-adik juga dengan merenungkan firman Tuhan, lalu berdoa, seperti itu. Jadi gimana? Apakah sudah jelas? Hari ini kita belajar tentang siapa tadi? Raja Kores yang memperbolehkan bangsa Yahudi untuk pulang ke Yerusalem. Tapi waktu sampai di Yerusalem, bangsa Yahudi melihat bahwa Yerusalem sudah tinggal puing-puingnya saja, sehingga mereka harus membangun lagi, dan yang terutama mereka harus membangun bait Allah di sana. Oke? Begitu juga adik-adik yang juga harus membangun bait Allah mulai sekarang. Oke. Cepet kan, singkat. Kakak harap adik-adik bisa mengerti dari cerita hari ini dan bisa melakukannya juga di kehidupan adik sehari-hari. Oke. Kita tutup dalam doa. Kita lipat tangan lagi. Kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan ketika pada hari ini kami telah boleh belajar tentang membangun bait Allah di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan ketika Engkau juga telah memperbolehkan kami mengetahui bahwa dahulu bangsa Yahudi atau bangsa Israel ini pernah dibuang ke tanah Babel karena Tuhan marah kepada mereka, dan Engkau juga mengizinkan mereka untuk kembali ke negeri mereka untuk membangun bait Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan pada hari ini bisa adik-adik lakukan di kehidupan adik-adik sehari-hari. Tuhan juga tolong berkati keluarga adik-adik di rumah. Tuhan Yesus juga tolong beri mereka kesehatan, jauhkan mereka dari segala penyakit yang sekarang sedang beredar. Biar mereka tetap sehat, dan melalui mereka juga Tuhan, firman Tuhan bisa keluar di kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Dadah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan
luar biasa dipakai oleh Tuhan. Ya, itu Tuhan luar biasa. Ya, sangat baik. Ya, apa aja yang ini pasti diberikan sama Tuhan. Benar nggak Kak Catherine? Betul. Ya. Nah, kita akan mengakhiri ini. Gimana Kak Catherine? Di ibadah ini, nah, jalan lagi mau kan? Yuk, semuanya berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Kita akan menyanyi mantra pujian Bapa di surga. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kau bergembira tentang kasih-Nya, dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Kasih Tuhan, kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Iya, kasih Tuhan luar biasa, sungguh besar ya. Oke, adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa, dan setelah itu kita akan menyanyikan Bapa terima kasih. Siap ya adik-adik? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kalau Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan atas sukacita yang Kau berikan buat kami. Kami boleh memuji, kami boleh memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu. Pakailah setiap kami semua adik-adik, baik yang melihat secara online maupun mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, pakailah mereka agar mereka juga boleh mempunyai kasih yang sudah Tuhan berikan. Ajar mereka Tuhan untuk memiliki hati yang peduli. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah berkat Allah Bapa, Allah sorga menyertai, membimbing, menyinari kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.